Ya, oke, udah semangat semuanya ya, udah siap juga. Ambu mau menyapa sekali lagi, selamat bergabung ya, selamat pagi sekali lagi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya di Heroes Group. Kita ketemu lagi sama saya, Vina Yudarisman, ya biasa dipanggil Ambu Vina, untuk sesi Heroes Enterpriser Gathering atau HEG. Nah, ya sebelumnya Ambu mau sapa-sapa dulu ya rekan-rekan yang udah hadir nih ya, 56 orang lebih nih akan terus bertambah. Ini asalnya dari mana aja ya? Kalau Ambu Vina asalnya dari Cimahi, Jawa Barat ya, mepet sedikit ke Bandung. Alhamdulillah cuaca cukup cerah ya, anginnya juga lumayan ya di Bandung, agak-agak dingin gimana gitu ya. Ambu pengen tahu nih rekan-rekan hero semuanya dari kota mana aja yang sudah bergabung ya. Oke, wah udah ada dari Tangerang ya, Bu Riana. Oke, selamat pagi semuanya. Bekasi ya, Kak Yunita. Kak Endah di Jogja. Wow, ada lagi nggak nih ya? Mungkin dari Pulau Bali, Balikpapan ya, Kalimantan, Sulawesi. Oke. Mari Subang, mantap ya Bu Wila juga Subang. Oke, Pak George nih selalu setia ya dari Jakarta. Bu Ana Banyuwangi. Oke, luar biasa ya semangatnya nih semuanya. Pastinya udah nggak sabar, tapi sebelum kita mulai, Ambu mau mempersilahkan semuanya Bapak Ibu rekan-rekan Heroes ya, yang terkasih semuanya nih untuk mengundang rekan-rekannya segera mengikuti sesi HEG pada kesempatan kali ini ya. Masih ada waktu ya, Ambu tungguin ya, kurang lebih 3 menit lagi sambil Ambu mau memperkenalkan dulu ya perusahaan yang sudah mensupport kegiatan HEG ya, yaitu HDI ya. Nah, boleh. Ambu mau share dulu ya rekan-rekan ya. Ya, apakah sudah terlihat dengan jelas ya? Boleh dibantu komen rekan-rekan ya. Welcome to HDI Family sekali lagi. Kegiatan ini ya webinar seputar kesehatan ya, psikologi, lalu lifestyle ya, kesehatan, pendidikan ini dipersembahkan ya oleh The Heroes Group yang juga disupport ya oleh company kita tersayang yaitu HDI. Nah, mungkin di sini ada juga Bapak Ibu yang baru bergabung dan juga ingin berkenalan lebih lanjut ya, Ambu akan share sedikit tentang PT HDI ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, boleh dilihat di layar. Ada gambar di sebelah kanan yaitu gambar dari kantor pusat kita ya yang biasa disebut HDI Hive Menteng yang adanya di Jalan Probolinggo, Jakarta Pusat. Di sini siapa nih ya yang berdomisili di Jakarta atau mungkin ada yang rumahnya daerah Jakarta Pusat ya atau pernah lewat ya ke daerah Menteng Jalan Probolinggo pasti pernah melihat ya gedung yang sangat eye catching ya yang menjulang tinggi dengan bentuknya ini heksagon seperti sarang lebah alias beehive ya. Nah, kan ada di Indonesia ya PT HDI ini berawal pada tahun 1986 ya. Ini di Singapura dulu awalnya Bapak Ibu, lalu melebarkan sayap hingga ke Malaysia, KL, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan Makau. Untuk Indonesia sendiri ada di tahun 1994 startnya ya, lumayan lama ya, sudah cukup lama Bapak Ibu. Dan juga ya PT Harmoni Dinamik Indonesia atau biasa disebut HDI ya bergeraknya di bidang distribusi produk kesehatan dan juga kecantikan yang berfokus pada produk-produk perlebahan alias ingredients-nya ini bermacam-macam tapi mostly adalah dari produk perlebahan ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih nih Bapak Ibu sudah ada di 6 negara, lalu ya HDI juga punya kantor cabang lebih dari 160 ya, luar biasa sekali, dan juga total anggotanya nih enterpriser-nya seperti kita semua itu sudah lebih dari 2,5 juta enterpriser ya. Wow, keren banget ya. Nah, lalu Ambu juga ingin ya memberi info bahwa untuk produk-produk dari HDI sendiri Bapak Ibu sudah mengantongi banyak sertifikasi dan juga award ya. Sertifikasinya apa aja nih Ambu Vina? Ya, sertifikasinya ini ada sertifikat halal EU Indonesia ya, ini penting banget. Lalu juga sudah mengantongi sertifikasi Badan POM ya, sertifikat BPOM. Lalu juga sudah tergabung ya untuk asosiasinya sendiri sudah tergabung di APLI yaitu anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya, sudah terverified oleh negara ya, oleh Indonesia. Lalu
kita bisa lihat nih ada buku di sebelah kanan Bapak Ibu itu namanya MIMS ya, yaitu Monthly Index of Medical Specialties. Ini adalah panduan apabila tenaga kesehatan ingin memberikan reference ya ataupun ini adalah rujukan ya untuk obat dan juga suplemen. Jadi udah aman ya, tenang Bapak Ibu ya, karena sudah ada di buku MIMS nih produk-produk HDI. Lalu tadi kan Ambu juga sempat bilang kita ada produk kecantikan juga ya. Nah ini juga sudah mengantongi banyak awards ya dari Beauty Magazine, baik di dalam dan juga luar negeri Bapak Ibu, keren banget. Dan yang paling penting nih, yang Ambu sangat-sangat syukuri dan sangat happy ya, dan juga seluruh enterpriser khususnya yang beragama Islam ya, Muslim, kita sudah mengantongi juga sertifikat halal dari DSN MUI untuk bisnisnya. Wah, ya di kemarin ya akhir tahun 2021 sudah terverifikasi secara bisnisnya ini adalah syariah ya, mengikuti syariat dari agama Islam ya. Jadi luar biasa sekali. Oke, nah Bapak Ibu di sini udah ada yang tahu belum sih ya apa sih temanya pada kesempatan kali ini untuk HEG kita ya? Sebenarnya udah ada ya temanya di sini ya, tapi Ambu juga mau tahu nih sebenarnya apa sih yang Bapak Ibu ini pengen tahu untuk topik pada kali ini ya. Sempat lihat juga pastinya di poster Bapak Ibu ya, poster HEG. Nah kita akan membahas seputar kulit ya, seputar permasalahan kulit. Di sini ada nggak mungkin Bapak Ibu yang punya permasalahan kulit ya, boleh diketik di kolom chat, berbagi dengan teman-teman lain. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar salah satu permasalahan kulit yang paling umum ya, yang paling banyak ditemui itu adalah eksim. Nah, ya, eksim ini biasanya adalah gangguan kulit ya, yang disebut juga biasanya kita pernah dengar juga kalau nggak eksim itu namanya dermatitis ya, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu seperti apa sih ya Ambu, bedanya apa gitu ya, terus ciri-cirinya seperti apa ya. Biasanya itu Bapak Ibu di sini juga boleh share ya, apakah ada yang punya pengalaman kalau misalnya kulitnya tuh biasanya jadi kering ya, jadi kayak bersisik seperti itu Bapak Ibu ya, kering, bersisik, terus dia agak kemerahan, muncul ruam, terus gatal banget ya, jadi pengen selalu digaruk Bapak Ibu ya. Nah, kondisi ini pastinya menimbulkan rasa yang nggak nyaman. Benar ya, karena kita setiap saat, aduh, pengen garuk nih, gatal banget gitu ya, dan itu nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat gitu, jadinya nggak nyaman juga, penampilannya juga jadi kurang enak dilihat ya, kalau sedikit-sedikit tuh garuk, betul ya, Bu Melita juga bilang, jadi malah bikin luka Ambu ya, jadinya juga kurang indah juga ya dipandang kalau misalnya tubuhnya juga jadi penuh luka ya, selain tidak nyaman, juga mengganggu penampilan, betul. Nah, ternyata semua orang nih Bapak Ibu bisa saja mengalami eksim tanpa terkecuali ya, dari dewasa hingga anak-anak. Ya, mungkin di sini juga banyak yang sudah punya pengalaman ya, banyak yang sudah chat juga di kolom chat ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya, Ambu dan juga di Heroes Group sangat senang ya ingin mengundang seorang dokter spesialis ya, nih nggak usah lama-lama lagi, Ambu mau langsung aja undang ya, kita sambut ya dokter spesialis kulit dan kelamin ya, SPKK, yang juga sudah sangat berpengalaman membantu banyak permasalahan kesehatan khususnya kulit ya, dan juga akan berbagi seputar eksim ya, apa aja gejalanya ya, penyebabnya, lalu berbahaya nggak Ambu kalau misalnya ternyata saya ini menderita eksim, terus pencegahannya gimana, pengobatannya bagaimana ya. Nah, Ambu mau langsung undang saja ya di tengah-tengah kita Bapak Ibu, yaitu Dokter Syifa, spesialis kulit dan kelamin ya, SPKK. Halo Dokter Syifa. Iya, Halo, selamat pagi Dok. pagi Ambo, pagi Oke, gimana teman-teman. kabarnya Dok? Mudah-mudahan sehat ya Dokter Syifa ya. Alhamdulillah ya. Oke, nah kita langsung aja nih Dok, pengen kenalan ya, karena udah nggak sabar nih, tadi udah sempet baca juga di kolom chat ya Dok ya, Iya, katanya sudah ada yang curhat ya, juga ingin tahu gitu Dok, untuk eksim ini bagaimana sih gitu ya, penanggulangannya dan juga cara mengatasinya. Oke, sebentar. Nah, sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu ya sama Dokter Syifa, dan senang banget ya Bapak Ibu
Dokter Syifa ini debut ya di HEG pada kesempatan kali ini langsung khusus spesial untuk membahas seputar kulit perih dan gatal ya. Apakah Anda kena eksim? Nah, judulnya ya udah ini nih ya udah bikin kita penasaran. Oke, di sini ada profil singkat ya, Dok. Izinkan Ambu untuk membacakan profil dari Dokter Syifa ya. Nama lengkapnya Dokter Syifa Komalasari, spesialis kulit dan kelamin, FIN SDV ya. Betul ya, Dok ya? Oke, lulusannya dari SPKK Unpad ya, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2006 sampai 2012 ya untuk spesialisnya. Lalu pada saat ini praktek ya, Dok ya, di Iya. Primaya Hospital Tangerang dan juga Ciputra Hospital Citra Raya Tangerang. Nah, siapa nih Bapak Ibu yang berdomisili di area Tangerang dan sekitarnya ya mungkin ingin nanti berkonsultasi langsung dengan Dokter Syifa juga bisa ya, Dok ya, langsung Ya, menghubungi. boleh. Oke, baik. Kita sudah berkenalan ya. Kalau gitu, Ambu langsung berikan waktu dan tempat pada Dokter Syifa ya, Dok. Silakan. Ya, baik, kita mulai ya. Suara sudah cukup jelas ya? Jelas, Dok. Kita terdengar ya? Ya, Oke, ada. baik. Untuk kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai eksim, atau yang kalau secara medisnya kita kenal dengan nama dermatitis. Merupakan suatu peradangan kulit sebagai respons terhadap pengaruh, baik faktor dari eksogen dan faktor endogen. Sehingga akan timbul kelainan berupa kemerahan, bengkak, beruntus, dan berisi cairan, fisik, ada penebalan kulit, dan yang terutama gejalanya adalah gatal. Dermatitis ini cenderung akan berulang dan akhirnya menjadi kronis. Nah, untuk penyebabnya, tadi sudah sedikit dibahas mengenai penyebabnya, yaitu dari faktor eksogen. Yang eksogen diantaranya dari kimia, kita bisa kenali dari adanya sabun, deterjen, alkohol, ataupun minyak pelumas, oli. Untuk dari bahan-bahan yang bersifat fisik, bisa dari sinar dari radioterapi ataupun matahari, debu juga bisa. Untuk mikroorganisme dapat menyebabkan dermatitis ini diantaranya adalah bakteri dan jamur. Nah, kalau untuk faktor dari dalam atau faktor endogen adalah salah satunya pada dermatitis atopik ya. Namun ada beberapa hal yang masih belum diketahui, jadi penyebabnya masih idiopatik atau belum jelas. Ini adalah beberapa jenis eksim yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar sebelumnya ataupun memang sudah mengalami juga bisa ya. Di antaranya seperti ini. Mari kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, yaitu dermatitis kontak iritan. Penyebabnya terutama adalah bahan-bahan yang bersifat iritan. Ada dua yang dapat menyebabkan, yang bersifat lemah, misalnya seperti sabun, deterjen, alkohol, tadi minyak pelumas, tanah, dan air. Untuk yang bahan iritan kuat, tentunya yang bahan asam kuat atau basa kuat. Untuk keluhannya, jadi pasien dapat merasakan kulit seperti terbakar, tertusuk-tusuk, terasa kering, kencang, dan terutama gatal. Nah, pada dermatitis kontak ini, gejalanya bisa hilang bila paparannya sudah dihilangkan. Ini adalah contoh gambar dari contoh dari dermatitis kontak iritan akibat cairan kimia. Dan yang sebelah kanan akibat cairan kimia basah. Yang basah ini karena dia lebih berat, karena dia bersifat kaustik sehingga menimbulkan gelembung ya, lepuh. Nah, untuk berikutnya ini kalau orang Sunda bilangnya rorombehen ya. Itu biasanya ditumit akibat terkena sabun deterjen. Nah, kalau untuk di tangan, apalagi sekarang ya di masa pandemi, tentunya kita akan lebih sering mencuci tangan, baik dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun. Nah, salah satunya bisa menyebabkan iritasi pada kedua tangan ya. Nah, yang kedua adalah dermatitis kontak alergi. Nah, untuk penyebabnya disebut sebagai bahan-bahan yang alergen.
Kalau bahan alergen banyak ya, tentunya di sehari-hari kita pasti tidak luput terpapar dari bahan-bahan alergen ini. Apalagi pada ibu-ibu ya, perempuan yang menggunakan kosmetik seperti semua jenis kosmetik ataupun cat rambut, kemudian dengan bahan dasar logam, baik itu dari perhiasan, jam tangan, sabuk ataupun kacamata. Untuk minyak wangi ataupun parfum serta deodoran juga bisa menyebabkan alergi ya. Nah, yang berikutnya adalah karet nih. Jadi bisa digunakan sebagai sendal ataupun sarung tangan. Untuk keluhannya, ini memang sama, jadi dengan ditandai dengan adanya kulit memerah dengan batas yang tegas mengikuti si alergennya itu. Apabila sudah lama dan mungkin karena sering digaruk nih, sudah sering digaruk, sudah akan batasnya akan menjadi kabur, tidak jelas. Nah, gejala yang utama tadi ya, selalu dalam eksim ini adalah gatal. Karena didasari oleh reaksi hipersensitivitas atau alergi, maka gejalanya ini tidak langsung hilang bila paparannya dihilangkan. Ini contoh gambarnya mengenai ini alergi cat rambut ya. Ini jadi dia sampai bengkak mukanya dan ini kelopak mata juga bengkak. Ini kulit kepala juga ini ya basah karena dia menggunakan cat rambut. Untuk yang sebelah sini kanan ini alergi cincin. Dapat dilihat ini merahnya terbatas hanya pada yang tertutup oleh cincin saja. Berikutnya, ini ada di jam tangan juga sama ya. Jadi hanya terbatas pada daerah yang tertutup oleh jam tangan. Ini mungkin ada juga yang alergi terhadap karet ya. Jadi tidak bisa menggunakan sendal karet ataupun sarung tangan karet. Berikutnya adalah dermatitis atopik. Ini mungkin juga udah sering terdengar ya, apalagi terutama ibu-ibu yang mempunyai anak. Ini merupakan suatu peradangan kulit pada individu dengan riwayat kepekaan dalam keluarga yang diturunkan. Penderita atopik memiliki riwayat 70% dalam keluarga, yaitu stigmata atopi. Jadi adalah kumpulan penyakit-penyakit atopi. Di antaranya adalah dermatitis atopik, asma, rinitis alergi, dan konjungtivitis. Untuk keluhannya sama, dia kulit memerah, ada beruntus merah, berisi cairan, dapat menjadi lecet, keropeng, dan terutama gatal. Berikutnya, ini ada untuk dermatitis atopik, kita mengenal 3 tipe. Yang pertama adalah tipe dari bayi, mulai lahir sampai usia 2 tahun. Biasanya kelainan kulitnya dominan basah, jadi dia merah, basah, dengan adanya lecet, keropeng, dan sangat gatal. Untuk lokasi, bayi biasanya di daerah wajah, kulit kepala, kemudian bisa leher, lengan, dan tungkai sebelah luar. Berikutnya kita lihat gambarnya ini ya, tuh bayi ini sampai merah mukanya dan dia merasa sangat gatal sampai mencubit dadanya sendiri. Ini juga ya, mukanya merah, ini mengenai tungkai kaki ya. Untuk yang kedua, itu tipe anak-anak usia 2 sampai 12 tahun. Ditandai dengan adanya bercak beruntus merah, biasanya lebih kering, kemudian ada timbul keropeng dan penebalan kulit karena digaruk. Disebabkan oleh rasa gatal ya. Untuk lokasi berbeda dengan yang tipe bayi. Kalau tipe anak dia lebih di bagian dalam, jadi seperti lipat siku, lipat lutut, leher, pergelangan tangan dan kaki, juga di bokong sampai paha belakang ya. Dia jarang mengenai muka. Untuk contoh kasusnya seperti ini ya, nih terutama yang khas adalah di lipat siku dan lipat lutut pada tipe anak. Yang ketiga adalah tipe dewasa. Jadi di atas 12 tahun sampai usia seterusnya ya, ditandai oleh adanya peradangan kulit yang kronis berupa beruntus merah, tebal, keropeng akibat garukan yang lagi-lagi gatal ya. Untuk lokasi, dia bisa di mana saja, terutama sekitar dahi, kelopak mata, leher, dada, sampai lipat lutut juga bisa, punggung tangan, dan biasanya dia simetris.
atau hanya terbatas di tempat tertentu. Jadi secara lokal saja di sekitar bibir, puting maupun daerah kelamin. Ini untuk contoh untuk tipe dewasa, jadi dia biasanya bisa beruntus merah yang tebal, seperti ini daerah tangan, kemudian karena sering digaruk, maka dia akan beruntusnya merahnya menyatu menjadi bercak merah yang menebal dan bersisik ya. Ya, nih ini untuk yang lebih parah, dia mengenai seluruh lengan karena sudah digaruk, jadi menjadi kelainan kulitnya menyatu dan menebal, bersisik dan berwarna kehitaman. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah ciri khas dari penderita dermatitis atopik. Ditandai oleh lipatan sekitar ini ya, bola mata yang berwarna hitam keunguan. Kemudian alis juga mengalami penipisan di sebelah luar. Yang berikutnya adalah neurodermatitis, dikenal juga sebagai eksim kering. Ini merupakan kelainan eksim yang kronis, berbatas tegas, juga sangat gatal. Garukan sehingga dia akan memicu garukan ya, sehingga kulit menebal dan garis kulit tampak menonjol. Jadi prinsipnya kalau penderita eksim kering ini gatalnya belum puas sampai kalau belum berdarah. Jadi harus sampai puas sampai berdarah begitu ya. Kemudian lokasinya mengenai daerah yang mudah dicapai tangan untuk digaruk. Jadi sekitar tengkuk, sisi leher, tungkai bawah, punggung kaki, bisa juga mengenai kelamin. Ini contohnya ya di punggung kaki, ini sudah sampai menebal begini karena sering digaruk. Biasanya juga penderita bukan hanya pakai tangan ngegaruknya, bisa pakai sikat, bisa pakai sisir, saking nggak taunya itu. Ini di bawah tengkuk ya, sampai merah dan tebal. Berikutnya, nih yang di daerah dahi juga bisa sampai menebal seperti ini, akibat garukan yang berulang. Nah, ini yang di punggung tangan serta jari-jari tangan. Nah, tadi kan eksim kering, yang berikutnya adalah eksim basah atau dikenal sebagai dermatitis numularis. Merupakan kelainan kulit sebesar koin, ya batasnya tegas, berupa beruntus merah, ataupun berisi air yang mudah pecah sehingga basah. Dan ini pun selalu gatal ya. Kemudian keluhan sering hilang timbul, dan biasanya kambuh di tempat yang sama. Biasanya mengenai tungkai bawah atau lengan bawah. Dapat juga mengenai seluruh badan. Nih, contohnya seperti ini ya, dapat dilihat ini lesinya bulat atau lonjong ya, seukuran koin dengan basah ya. Ini sudah mengenai hampir seluruh tungkai ini, tungkai bawah. Ya, ini yang belum terlalu basah, ini masih kering, tapi khasnya dia bulat seperti ini ya, seperti koin. Yang berikutnya adalah dermatitis seboroik. Kalau seboroik, jadi dia berkaitan dengan aktivitas kelenjar seboroik yang berlebihan. Jadi terlalu aktif dan hal ini kan diturunkan. Sehingga ditandai oleh sisiknya yang berminyak, berwarna kekuningan, batasnya bisa tidak tegas. Kalau gatal memang selalu menyertai dermatitis ya, semua dermatitis itu selalu gatal. Untuk lokasi terutama di daerah yang memiliki kelenjar minyak yang banyak, jadi daerah kulit kepala, dahi, alis, kelopak mata, telinga, dada, punggung sampai lipat paha, serta kelamin juga bisa ya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini khasnya di daerah alis, hidung, sekitar mulut, dagu ya. Yang ini mengenai telinga, yang telinga. Ini pada bayi ya. Nah, ini khasnya sekali, dia ini sisiknya berwarna kekuningan. Kalau yang ini mengenai dari sudut hidung, sisiknya ya berwarna kekuningan. Nah, yang selanjutnya adalah dermatitis perioral. Disebut perioral karena dia mengenai sekitar mulut. Ini diakibatkan oleh pemakaian krim steroid potensi kuat dalam waktu yang lama. Kelainannya berupa beruntus merah, bisa berisi cairan ataupun nanah. Kadang terasa gatal, panas, dan kencang.
Dia mengenai sekitar mulut dan dagu. Ini contohnya, dia ada beruntus merah sekitar mulut, dan dia dapat mengenai sekitar mata juga ya, kelopak mata. Ini lebih jelas, di sini ada beruntus nanahnya juga. Ini sama ya, dia mengenai kelopak mata juga. Nih, yang terakhir adalah dermatitis popok atau diaper rash. Mungkin ibu-ibu udah pernah sering lihat ya, atau pernah mengalami anaknya mengalami eksim akibat pemakaian popok yang terlalu lama dan lembab, sehingga dapat timbul infeksi jamur. Biasanya berupa bercak merah, basah, dengan sisik, dan beruntus merah ataupun bernanah di sekitarnya. Sertai rasa gatal, panas, dan perih. Lokasinya di daerah yang tertutup oleh popok, yaitu lipat paha, pubis, dan bokong. Ya, seperti ini ya. Dia mengalami merah, bersisik, dan ini ada beruntus. Ini jamurnya di sekitarnya ya, ini. Karena lembab, pemakaian popok yang lembab. Nah, ini berikutnya saya tampilkan jurnal mengenai ini dari Clover Honey. Ternyata Clover Honey ini memiliki efek dapat membantu memperbaiki efek dari dermatitis seboroik. Di dalam percobaan ini dia melarutkan madu rohani ya, Clover Honey kan rohani di dalam air hangat, kemudian dioleskan 2 hari sekali di daerah yang mengenai eksim, kemudian digosok secara perlahan selama 2-3 menit. Kemudian cairannya dibiarkan selama 3 jam sebelum dibilas dengan air hangat. Hal ini dilakukan selama 4 bulan, ternyata memberikan hasil yang baik. Jadi dia memperbaiki dari dermatitis seboroiknya dan mencegah kekambuhan berikutnya apabila digunakan teratur selama seminggu sekali. Nah, jurnal berikutnya adalah mengenai ini di propolis ya. Dia memiliki efek anti alergi, dibuktikan kepada ini. Jadi dia dalam penelitian ini memiliki efek terhadap pencegahan terhadap aktivasi dari sel emas ya untuk yang berperan dalam reaksi alergi. Jadi sangat baik dikonsumsi pada penderita yang memiliki alergi seperti asma, alergi rinitis yang sering batuk pilek bersin, ataupun ini reaksi dermatitis atopik dan atau ini alergi makanan bisa terbantu dengan propolis ya. Berikutnya ini polen. Jadi di polen ini sama ini dicobakan pada pasien dermatitis atopik. Ini ternyata mengalami perbaikan skor keparahan atopiknya. Jadi dari hari pertama, kemudian diukur lagi pada hari ketiga, dia sudah mengalami perbaikan dari skornya ini. Jadi cukup bermakna efeknya dan cepat ya hasilnya. Yang berikutnya adalah royal jelly. Ini royal jelly pada penelitian ini mengenai dermatitis atopik tapi pada tikus percobaan. Jadi dari tikus percobaan ini didapatkan si royal jelly ini menghambat perkembangan efek kelainan kulit dermatitis atopik pada tikus yang diberi royal jelly karena dia menurunkan mediator peradangannya sehingga reaksi radangnya pun berkurang. Yang berikutnya adalah ini krim yang mengandung propolis. Sangat bermanfaat untuk penderita dermatitis atopik ternyata ya. Jadi seperti tadi kan sudah disebutkan di awal ada propolis ya. Propolis memiliki efek antiinflamasi untuk mengatasi peradangan pada dermatitis atopik. Ini disebutkan bahwa kelainan atopik membaik sehingga meningkatkan kualitas hidup dari penderitanya. Gitu. Itu kurang lebih
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan atau kalau ada pertanyaan, nanti saya akan coba jawab ya. Oke, wah terima kasih banyak ya Dokter Siva, ini materinya benar-benar padat, singkat, jelas ya, kita sampai terbelalak tadi ya Dokter Siva melihat gambar-gambarnya. Ini Iya. gimana nih Bapak Ibu ya, tadi melihat gambar-gambarnya langsung, wah kalau saya jujur aja ya Dok Siva ya langsung merinding, karena nanti sebenarnya problematika permasalahan seputar kulit ini banyak kita temui ya Dok ya. Dokter pun pasti banyak yang memiliki pasien dengan keluhan-keluhan yang tadi sudah dipaparkan ya Dok Siva ya, betul ya? Oke, baik. Nah, terima kasih sekali lagi Dokter Siva ya. Boleh silahkan sekali lagi Ambu ingin mengingatkan Bapak Ibu ya, apabila memiliki pertanyaan ya seputar materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Dokter Siva, spesialis kulit dan kelamin, boleh diketikkan di kolom chat karena ya jangan kemana-mana ya, karena Dokter Siva akan memilih beberapa pertanyaan ya yang nanti akan kita jawab ya bersama-sama ya jawabannya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, ditunggu ya. Dan sebelum kita masuk ya, Ambu ini mau mengenalkan ya, ada yang mau memberikan kesaksian. Waduh, ya kesaksian apakah itu ya? Ini jadi Ambu mau langsung mengundang ya, ada Ibu Roswita Anggraeni. Halo, selamat pagi. Ambu biasanya panggilnya Citata. Halo Citata, selamat pagi. Pagi Ambu, pagi Dokter. Iya nih. Oke, ya gimana kabarnya Citata, sehat ya? Mudah-mudahan ya. Sehat. Gimana nih? Gimana tadi Citata melihat gambar-gambar itu ya? Agak flashback atau gimana nih Citata ya? Agak Oke. sekam, ternyata apa yang saya alami dulu nggak separah itu ya. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu ya, kita spesial banget sesi HEG kali ini karena ada testimoni langsung ya dari Ibu Roswita Anggraeni ya, yang juga sudah Kamu cantik banget. Iya, terima kasih sayang. yang sudah menggunakan ya produk-produk pastinya dan juga ingin memberikan apa namanya cerita ya, Citata ya. Ambu mau izin untuk share ceritanya Citata ya, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu mungkin ya Citata ya sama rekan-rekan semuanya nih ya. Jadi rekan-rekan di sini mungkin udah banyak ya yang sering melihat wajah Citata yang begitu glowing ya, warawiri mengisi sesi di The Heroes Group ya. Jadi Citata ini adalah ibu rumah tangga. Anaknya berapa, Ci? 2. Suami masih Dua. Udah ABG lah pokoknya ya. Terus udah gitu beliau juga lulusan sarjana teknik kimia dari Unpar, menjalankan bisnis HDI dan Biskin ya, Citata ya, dari sejak tahun berapa, Ci? 2017. Oh, 2017 ya, udah hampir mau 5 tahun lebih ya Ci ya. Lalu juga sudah menjadi seorang Grand Diamond Leader dan juga memiliki sertifikasi SSAA ya, Smart Skin Advisor Biskin sejak tahun 2018. Jadi sebenarnya paham banget ya tentang kondisi kulit, tapi, nah ada tapinya nih ya rekan-rekan ya. Tapi ternyata punya pengalaman pribadi beliau ya Citata ya mengalami dermatitis atopik atau eksim ya tadi ya yang sempat dibahas oleh Dokter Siva ya Ci ya pada tahun 2005. Nah ini boleh nggak sambil cerita dikit gitu ya Citata ya, karena mungkin di sini banyak Bapak Ibu atau rekan-rekan Heroes Group yang memiliki pengalaman yang sama. Nah kalau dari Citata sendiri gimana nih pengalamannya, boleh sharing nggak? Ya, jadi sebenarnya dari kecil sih nggak pernah ada masalah ya, nggak pernah ada alergi atau apa, sampai di tahun 2005 itu tiba-tiba di jari tengah tangan kanan itu sering kayak kering, gatel gitu ya, terus kulitnya bersisik gitu. Nah, saya perhatiin itu keluarnya tuh kalau pakai sabun ya, atau pegang misalkan potong buah, potong sayur, pegang daging, masak lah gitu ya, atau bersih-bersih kena debu, nah itu pasti keluar tuh. Sedangkan ya ibu-ibu lah ya, waktu itu memang belum ibu-ibu, tapi maksudnya ya urusan wanita lah gitu kan, pasti kurang lebih hidupnya di situ gitu ya. Nah makin lama loh kok dari jari tengah ke kelingking, loh kok keluar juga di jempol gitu, tapi masih di tangan kanan. Tapi akhirnya ya udah dianggap biasa aja dan belum tahu itu tuh apa gitu. Ya, Sampai kemudian menikah, punya anak di 2012 saya hamil anak kedua. oke. Itu, jadi di 2 tangan. Nah itu saya cari fotonya tuh nggak ketemu tuh. Akhirnya di 2 tangan full ya, jadi 10 jari plus, sampai ke setengah telapak tangan. Itu tuh bener-bener yang
Nah ini kan kayak gini, ini tuh bukan yang paling parah sebenarnya gitu ya. Biasanya ini udah ngelupas-ngelupas begini, saya pasti garuk-garuk karena gatal. Bahkan Gatel kalau banget ya kata Ci ya. gatal banget. Kalau kata suami saya itu kadang-kadang tidur pun saya tuh nggak bangun tapi saya tuh garuk-garuk gitu. Karena Hmm. kalau belum sampai berdarah, itu gatal itu belum hilang. Nah, tadi Masih sempat gatal disebut juga terus. ya sama dokter Siva ya dok ya. Kadang tuh ingin hasrat, ingin menggaruknya tuh kalau belum Nggak bisa berdarah ditahan kayaknya belum ampun. Nah ini kan bisa dilihat ya stop ya. sebelah sebelah kiri ini cuman jari tengah ya. Nah, Betul. itu yang tengah dan yang kanan itu udah lebih dari 1 jari. Nah, memang waktu yang 2012 itu benar-benar sampai 10 jari full plus setengah, telapak tangan. Jadi itu Nah, aduh ya ampun 9 bulan yang menyedihkan. emang Dan hamil plus apa gatal gitu juga kan. tangannya ya, Betul, jadi betul. nggak tahu juga itu apa. Waktu saya tanya sama dokter kandungannya, beliau bilang, "Oh itu kayaknya mungkin, pengaruh hormon." Tapi kan sebenarnya dari sebelum hamil pun udah gitu kan, nggak separah itu. Betul. Begitu udah lahir, masih agak parah tapi sedikit berkurang gitu ya. Lalu kebetulan memang ternyata anak saya tuh, seperti yang tadi dokter Siva share juga, sempet pipinya tuh merah-merah. Waktu itu memang umurnya sekitar 4 bulan, kita ada acara keluarga ke Jakarta, dibawa kena keringet itu bener-bener yang pipinya tuh 2 merah gitu. Sedih banget kan ya lihat bayi umur 4 tahun, 4 bulan, 4 bulan ya. merahnya tuh merah terus nggak bisa ngomong juga gitu kan, gusuk-gusuk gitu kan, terus kan. Busuk Nah nangis nggak nyaman ya Ci ya kalau bayi ya. betul, udah nggak bisa ditanya juga gitu, kenapa gitu kan. Akhirnya Iya, saya iya. bawa ke spesialis anaknya bilang ini namanya dermatitis atopik katanya gitu. Terus, diresepkan untuk waktu itu sempet, krim juga ya, ini ya udah ini kan nggak bisa dikasih apa-apa, ya Iya. satu-satunya cara menghindari, pencetus, which is waktu itu dianggapnya adalah keringat, karena memang dari Jakarta keringetan gitu kan. Nah pas mau pulang, saya salaman sama dokternya, terus dokternya bilang, "Tangannya nih kasar begini, ini kamu juga dermatitis atopik loh," katanya. Nah, jadi baru Nah, dapat diagnosa oh. tuh di situ. Oh, ternyata sebenarnya sebelumnya kan udah sering baca-baca juga ya dermatitis atopik, tapi nggak pernah ngeh bahwa itu gitu. Nah, kemudian ya udah itu berarti dari 2005 perjalanan panjang ya, cukup panjang setiap keluar negeri di imigrasi pasti saya di-stop karena, sidik jari nggak ke-scan, bikin KTP, bikin SIM, kemarin bikin SIM sampai Oh, fingerprint ya. nggak bisa ke-scan, Oke. akhirnya polisi bilang, "Udah ya Bu, pakai pakai tangan saya aja." Karena nggak ada yang nge-scan gitu ya. "Udah mau pakai pakai tangan saya aja," katanya, "soalnya kalau nggak ada fingerprint-nya Ibu nggak bisa jadi nih, SIM-nya," gitu ya. Nah, ini nih kondisi, yang tadi itu kondisi yang sebelah kanan yang hari ini ya, yang sebelah kiri ini saya foto beberapa bulan yang lalu. Jadi sebenarnya udah nggak ada gatel, udah nggak ada, ngelupas. Jadi kalau ngelupas tuh tajam, jadi kalau kayak anak saya tuh dipegang dia nggak mau dipegang pipinya, dipegang tangannya gitu nggak mau. Saya kalau pegang dia harus di baju, karena katanya mama tangannya tajam gitu kan. Nah, kondisi sekarang ini udah membaik banget, eee, bener-bener fully recover kayak dulu enggak gitu ya, karena memang tetap agak tipis ya, gampang luka sih sebenarnya. Fingerprint-nya tetep nggak ada, tapi nggak gatel, nggak luka, nggak mengganggu lah istilahnya gitu. Bahkan kayak sekarang kita, banyak berurusan dengan alkohol ya, pandemi juga nggak sampai kayak dulu. Saya perhatiin, belakangan ini kalau kambuh hanya kalau misalkan saya lagi stres, saya lagi capek, mungkin imunitas turun, baru tuh Ya. kambuh, tapi itu juga nggak parah banget kayak dulu, paling 1, 2 jari aja, tetep di jari tangan kanan doang. Oke, baik. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu dan rekan-rekan Hero semuanya ini langsung banyak yang juga tanya dan juga chat di kolom komen. Mungkin banyak juga yang punya pengalaman tapi kayak Citata dulu 2005 ya waktu Ya ya. gadis tuh kayak kayaknya emang banyak deh orang-orang yang kayak gini gitu ya. Apakah kulitnya tuh kasar, kering gitu ya atau biasanya kita pakai apalah, pakai lotion atau something gitu ya. Tapi ternyata pas dicek oh ini namanya eksim. Nah, kalau mau menurut dokter Syifa nih, betul nggak nih ya, apa namanya, ini salah satu tadi dermatitis atopik ya dok ya, betul ya? Iya, betul sih. Kalau Namanya lihat dari yang tadi fotonya nih yang dok, khas ya, gimana? di pipi Khas ya, banget ya. merah. Mhm. Jadi memang biasanya gitu ya dok ya, kering, terus cenderung Ya, apa tajam gitu ya dok ya. Lalu awalnya mungkin dari 1 jari bisa merembet ke jari iya, lain gitu, betul ya? menyebar. Oke. Betul. Kalau salaman sama orang tuh kan malu ya. Nah Iya, ini dia benar-benar ya. apalagi tangan kanan ya, Mulus Ci. tangan. Kita kan biasanya kalau apa mau video-video gitu ya, aduh ini tangannya nih kurang oke ya, agak-agak bersisik gitu Betul. ya.
Benar ya. Tapi alhamdulillah ya, puji Tuhan ya, Citata sudah mengalami banyak peningkatan ya, progres dari kulitnya sendiri. Nah, ini aku juga jadi kepo gitu ya, Citata ya, dan teman-teman di sini juga pastinya ingin tahu apa sih gitu ya yang dilakukan oleh seorang Ibu Roslita Anggraini ini atau Citata yang bisa membantu gitu recovery dari kondisi kulitnya kemarin gitu pada saat hamil, dan juga waktu pada saat remaja juga ya, ternyata sudah mengalami gitu. Apa sih Citata yang dilakukan sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya waktu itu nggak sengaja juga. Di awalnya adalah di 2017 saya join di HDI. Mau nggak mau nyobain produk kan ya? Betul. Nyobain produk satu persatu. Sebenarnya yang produk yang saya minum waktu itu memang kan 4-star nih, atau Porset ya, Propolis Propoelik, Royal Jelly, Power Energy, Clover Honey, itu saya rutin minum setiap hari. Bukan dengan tujuan menyembuhkan dermatitis atopik sebenarnya. Tapi karena saya merasa, oh saya mau memasarkan bisnis ini, saya mau menjalankan bisnis ini, saya harus konsumsi juga dong, gitu kan. Nah, kemudian saya coba juga tuh Bibotanic Facial Wash Gel-nya awalnya. Waktu itu jadi sebenarnya memang saya dari kecil tuh memang kalau pakai sabun tuh rasanya kering. Walaupun nggak sampai kayak tadi. Jadi saya kalau mandi pakai sabun tuh nggak setiap hari. Setelah alergi lebih-lebih kan. Setelah keluar dermatitis atopik itu lebih-lebih nggak berani. Tapi saya coba nih Bibotanic Facial Wash Gel di muka, kok kayaknya enak nih. Kayaknya nggak bikin kering. Akhirnya saya pakai mandi. Wah, pantesan nih Ambu salfok ya, Citata dan teman-teman kalau bisa baca di bawah ada kandungan anti kuman dari propolis tapi lembut di kulit. Nasib tangan kasta inces begini ya. Inces saya nggak bisa pegang sayur buah segala macam tuh, aduh gitu kan ya. Tapi memang mau gimana lagi ya Citata ya, karena memang kondisi kulit setiap orang tuh berbeda ya, betul ya Dokter Siva juga ya, pastinya semua Bapak Ibu juga merasakan ada yang kulit badak mungkin kayak Ambu ya Citata ya, ada mungkin yang kulitnya sensitif. Ya. Nah, terus waktu itu akhirnya kurang lebih 1 tahun saya konsumsi. Kebetulan waktu itu saya pergi ke Malaysia. Biasanya kalau udah masuk ke imigrasi tuh pasti, apalagi kalau Singapura tuh kan galak ya, pasti saya kena cekal karena nggak ada fingerprint-nya gitu. Jadi saya udah siap-siap tuh. Waktu mau di-scan saya udah bilang, "I'm sorry sir, you may not be able to scan my fingerprint because I have an allergic bla 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 bla," gitu kan ya. Terus orangnya kalem banget, dia bilang, "Bisa." Dia bilang gitu. Terus saya mau lihat, iya ya kok tangan saya bagus ya? Syok gitu kan. Ternyata alhamdulillah udah lolos ya fingerprint ya Citata tanpa disadari ya. Itu pertama kali saya lolos fingerprint lagi di imigrasi setelah sekian tahun gitu kan. Ya itu ya sesuatu yang lucu, tapi ya dari situ, oh iya berarti ini ternyata membantu juga nih. Karena dari dulu kan ya memang nyobanya cuma dari luar kan, krim-krim eksema gitu kan, body lotion. Masalahnya kalau yang seperti itu ya begitu kena pencetusan lagi ya jadi lagi gitu, karena nggak diselesaikan dari dalam sebenarnya. Dari situ saya baru ngeh, oh iya nih berarti ternyata memang problem-problem kulit itu ya harus diselesaikan dari dalam juga, nggak bisa dari luar doang gitu. Betul, setuju. Nah, mungkin Dokter Siva mau nambahin nggak, tadi kan ada jurnal-jurnal juga yang juga sudah disampaikan ya Dokter Siva ya. Berarti betul ya kalau permasalahan kulit ini itu bisa dibantu mungkin dari luar gitu ya, penggunaan krim gitu Dok ya, dan juga dari dalam. Ini betul nggak Dok? Ada korelasinya nggak sih Dok? Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu. Iya, betul sekali. Tadi sesuai jurnal yang saya sampaikan, 4-star ini memang memiliki efek antiinflamasi, anti peradangan yang kuat. Nah, sehingga dapat mengurangi tingkat peradangan, terutama pada orang-orang yang memiliki bakat alergi ya, kan karena dia reaksi peradangannya berlebih. Nah, maka diharapkan dengan rutin mengkonsumsi 4-star akan lebih terkontrol ya alerginya. Ini menarik ya rekan-rekan. Jadi mungkin banyak juga yang bertanya ya Citata dan teman-teman lain kayak, kalau saya punya permasalahan kulit gitu ya seperti Citata tadi atau dermatitis lain yang sudah dipaparkan oleh Dokter Siva, bisa sembuh nggak ya? Nah mungkin bisa tadi itu ya, bisa pencetusnya ini bisa dihindari atau progresnya juga bisa lebih dirasakan ya oleh penderita ya Dok ya, apabila dibantu dari asupan nutrisi dan juga lewat luar gitu ya seperti krim dan lain-lain. Ini mah nggak inces-inces banget lah ya, Mas. Terjamin gitu sekarang. Ini kita seru banget ya ngobrol bersama Inces dari Jawa Barat ya, Ibu Tata ya. Terima kasih banyak loh Bu Tata sudah berbagi ya, hatur nuhun.
ampun, si Tata ya. Ini senang banget ya kita jadi punya pengalaman langsung ya dari salah satu enterpriser ya, Ibu Roswita Anggraini tadi yang sudah merasakan sendiri ya bahwa bisa sangat terbantu ya progresnya ini dari produk-produk yang sudah dicoba ya pastinya, yaitu dari produk-produk HDI. Nah ya, jadi Bapak Ibu ya sambil sekali lagi ya silahkan untuk bertanya ya Bapak Ibu ya, masih ada kesempatan untuk bertanya ya seputar materi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Syifa ya. Ambu juga ingin memberikan informasi juga nih ya bahwa produk-produk dari HDI ini sudah tergolongnya adalah produk-produk yang alami dan ilmiah ya, dan juga sudah menjadi makanan pendamping atlet nih ya di Indonesia, KL dan juga Filipina ya, namanya Polenergy. Di sini ada yang ini konsumsi rutin Polenergy ya, pastinya semuanya sudah mencoba ya. Lalu juga kita punya produk HDI Naturals ya, personal care-nya yang ini ya Bapak Ibu yang berwarna hijau ya, sekarang kemasannya juga udah cantik banget ya. Ini juga banyak sekali, ada body lotion, ada mouthwash tadi yang dipakai oleh Inces ya, ada Bu Tata dipakainya itu yaitu facial wash ya. Facial wash ini juga bisa multifungsi, mungkin bisa digunakan di tangan, di wajah gitu ya, dan juga mengandung propolis betul tadi, jadi bisa mengurangi peradangan. Nah, lalu ada juga suplemen untuk anak. Ini Ambu favorit banget ya, ada Honeybee Pollen dan juga Kids Tree, ini untuk meningkatkan kecerdasan anak dan juga menjaga imunitas tubuh. Nah, yang tadi sempat dibahas juga ada Bipropolis dan juga Propolis, ini betul tadi ya, untuk meningkatkan imunitas ya, anti inflamasi, anti peradangan, anti jamur, anti bakteri ya, pokoknya wajib untuk dikonsumsi pada saat seperti ini ya, banyak sekali kita terkena radikal bebas, jadi wajib untuk menjaga imunitas dibantu dengan produk-produk perlebahan dari HDI. Nah, selain itu ada juga produk-produk seputar kecantikan atau skincare ya, dan juga kosmetika, ini dari lini Biskin namanya ya. Kemarin sempat heboh ya, kita ada launching produk terbaru dari Biskin yaitu LV Pro ya. Kemarin juga sudah ada sesinya bersama Ibu Caroline. Nah, untuk produk Biskin sendiri kenapa menjadi idola gitu ya, nggak hanya para wanita tapi juga pria ya, dari remaja sampai usia lanjut juga semua boleh menggunakan Biskin karena memiliki kandungan yang alami ya, bebas dari 12 bahan-bahan kimia berbahaya Bapak Ibu. Lalu juga memiliki kandungan 6 core antioksidan ya, dan terbuat langsung dari Korea ya. Siapa yang pengen kinclong kayak Oni-Oni ya, nah ada juga opa-opa Korea, ini bisa untuk mencoba produk Biskin ya. Untuk mengenal produk-produk perlebahan lebih lanjut, Bapak Ibu boleh nih cek di buku Rahasia Kekayaan Alam dan juga mengikuti Zoom trainingnya di Heroes Group ya, yang ada rutin setiap hari dengan jam-jam yang sudah ditentukan ya. Besok ada Bu Tuti Kurniawan ya Bapak Ibu ya, jam nantinya bisa dicek di posternya ya. Ini ada dari Business Plan Training Zoom. Nah, Abu mau menjelaskan sedikit tentang member benefit karena tadi ya salah satu enterpriser kita nih ya, Bu Roswita Anggraini ya sudah mencapai peringkat Grand Diamond Leader ya, keren banget ya, pastinya semua juga ingin seperti beliau. Nah, kenapa ya yang tadinya mencoba produk akhirnya tertarik juga nih untuk menjalankan bisnisnya ya, karena kita sebagai enterpriser ini punya banyak sekali Bapak Ibu member benefit ya, secara sebagai konsumen kita dapat harga lebih murah Bapak Ibu, diskonnya 10-15%. Lalu kalau misalnya mau ikut menjual gitu ya, men-sharingkan produk-produk HDI ke teman, kerabat, keluarga, itu juga bisa kita menjadi seorang seller mendapatkan komisi 10-15% ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi pastinya pengen dong ya teman-teman di sini Bapak Ibu menjadi seorang networker ya, distributor aktif, distributor resmi dari HDI ya, seperti Ambu, seperti Dr. Syifa, seperti Bu Roswita tadi ya. Pastinya pengen semuanya karena apa? Karena bisa belajar memiliki bisnis sendiri ya, dan juga bisa mendapatkan potensi penghasilan ini 5% ya dari total omset grup setiap bulannya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang senang nih acara-acara charity atau acara-acara kemanusiaan, kita juga banyak sekali program-programnya Bapak Ibu di HDI ya. Dan untuk bergabung ya melalui Stokis ada biaya registrasi 50.000, tapi khusus untuk malam ini Bapak Ibu bisa bertanya kepada yang mengundang ya, bisa langsung mendaftar via online registration link, dan juga itu adalah bebas biaya registrasi alias free ya, tinggal langsung klik aja
link untuk mendaftar melalui online registration link ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu Ambu juga tadi sempat membahas ya, kita bisa mendapatkan potensi penghasilan 5% dari total omset. Nah, di sini Ambu punya ilustrasi singkat Bapak Ibu ya seputar the power of networking ya, dari duplikasi jaringan pastinya. Nah, di sini Ambu mau mencoba menjelaskan apabila Bapak Ibu bergabung ya di bulan pertama, lalu mengajak nih satu orang rekan ya enterpriser, ini akan terjadi duplikasi Bapak Ibu ya. Jadi 2 orang nih di dalam tim. Lalu di bulan selanjutnya ya salah satunya ya masing-masing ini mencari lagi ya, merekrut lagi, mensponsori lagi satu rekannya. Nah, di bulan kedua akan terjadi duplikasi juga menjadi 4 orang enterpriser Bapak Ibu. Lalu di bulan ketiga juga sama ya, menjadi duplikasi lagi, total ada 8 enterpriser ya yang sudah bergabung. Ini akan terus berlanjut ya di bulan keempat, kelima ada 32 orang, di bulan keenam totalnya ada 64 orang. Pasti pengen tahu dong berapa sih Ambu ya potensi penghasilannya. Tenang aja, nggak usah pusing ya Bapak Ibu ya, karena kita udah ada rumusnya ya. Kita dengan total enterpriser aktif dikalikan dengan total belanja per bulan ya, total konsumsi kita produk selama 1 bulan kurang lebih itu 300 bisnis point ya, dikalikan dengan pengali rupiahnya ada di 3.000 rupiah dan dikalikan dengan tadi ya komisi penjualan omset jaringan sebesar 5%. Totalnya adalah di angka 2.880.000. Nah, mungkin di sini wah Ambu, saya pengennya lebih dong gitu ya. Pengen lebih boleh banget ya Bapak Ibu ya. Tinggal konsisten saja ya menjalani proses duplikasi ini ya, the power of networking di bulan-bulan selanjutnya ya sampai kita tiba di bulan ke-12 alias di tahun pertama, total enterpriser yang bergabung. Nah, ini menjadi 4.096 enterpriser Bapak Ibu ya. Kita kalikan dengan rumus tadi ya masih ya 4.096 dikalikan dengan 300 BP ya bisnis point dikali 3.000 rupiah dikalikan dengan 5% ya totalnya di 184.320.000 rupiah ya. Waduh Ambu besar banget ya. Siapa nih yang mau dapat 184 juta per bulan ya? Pastinya semua pengen. Ambu Vina juga pengen ya. Tapi pasti teman-teman di sini berpikir kayak, waduh Ambu kalau misalnya semua aktif gitu ya, mungkin bisa Ambu. Tapi kalau misalnya hanya 10% aja nih Ambu ya yang berhasil menjalankan bisnisnya, tenang ya. Dari 10% aja itu Bapak Ibu tetap kok dapat potensi penghasilan per bulan ini di angka 18.432.000 ya. Nah, besar atau besar banget nih Bapak Ibu ya, lumayan banget kalau menurut Ambu Vina ya, apalagi untuk Ambu seorang ibu rumah tangga ya, teman-teman juga di sini pastinya juga lumayan banget ya kalau bisa dapat per bulannya itu di angka 18 juta ya, hampir 20 jutaan ya Bapak Ibu ya, pastinya pengen semuanya. Nah, selain itu apalagi Ambu ya, selain itu juga kita punya member benefit lain, yaitu bisa berkonsultasi ya dengan dokter medis official dari HDI dan juga beauty consultant. Kita tadi ada seperti Bu Tata ya, ada SSA Smart Skin Advisor yang bisa kita konsultasi langsung dan juga gratis. Ada juga acara recognition ya seperti kemarin acara HDI Evolve di ICE BSD ya, keren banget acaranya, luar biasa megah dan meriah ya. Lalu ada juga cash award ya, ini adalah bonus ya tambahan dari perusahaan itu langsung diberikan ya di luar komisi bulanan. Lalu ada royalty ya, royalty winner, stakeholder ya bisa ikut ya menjadi seorang pemegang saham ya dari PT HD Indonesia. Lalu juga bisa konsultasi bisnis ya, mendapatkan free international trip ya, siapa yang bentar lagi bulan depan mau berangkat ke Korea ya, nah pastinya udah nggak sabar nih ya, itu juga salah satu benefit jadi seorang enterpriser HDI, keren banget ya. Lalu yang nggak kalah penting menurut Ambu yaitu bisa membawa banyak sekali berkah ya, berkah untuk kesehatan dan juga kesejahteraan untuk keluarga kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita mau langsung ya, langsung aja masuk, jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu ya, karena kita mau jawab pertanyaan ya yang pastinya sudah dipilih oleh Dokter Syifa. Ya gimana Dok pertanyaannya? Banyak ya, cukup banyak ya pertanyaannya ya. Oke. Nah, sebentar ya, Ambu coba bacakan dulu Bapak Ibu ya pertanyaannya. Atau sudah dipilih oleh Dokter Syifa?
Belum Ambu nih, saya masih banyak nih. Boleh Ambu aja yang bacain, Ambu. Boleh? Ambu aja yang bacain. Oke. Boleh Sudah dipilih dong? Belum, Ambu aja boleh pilih. Oh, oke. Baik. Oke, coba ya ini mudah-mudahan bisa mewakili ya Bapak Ibu ya, bisa mewakili karena hampir mirip nih ya Dokter Syifa ya, hampir mirip pertanyaan-pertanyaannya ya. Coba Ambu untuk pilihkan, nanti akan dibantu dijawab ya oleh Dokter Syifa. Oke. Nah, ini kurang lebih sama ya pertanyaannya ya. Dokter Syifa. Ya, Assalamualaikum Dok, mau tanya ya dari Pak Hanan atau Ibu Hanan ya. Assalamualaikum Dok, mau tanya saya gatal-gatal di sekitar jari kaki, ya di pinggiran-pinggirannya, mungkin di lipatan-lipatannya ya. Dan sekarang ibu jari seperti kebas, ya apakah karena efek dari gatal tadi ya? Kulitnya juga mengelupas, kering, sudah pakai lotion, sudah pakai salep yang dijual ya di apotek, tapi masih saja demikian Dok ya. Nah ini boleh mungkin dibantu jawab ya Dok ya. Gatal di lipatan jari kaki dan ada terasa kebas, Dok. Nah, boleh silakan, Dok. Iya, ini kalau dilihat dari keluhannya, kemungkinan ini dermatitis kontak ya. Mungkin Pak Hanan ya, apa sering kena ini air cucian, air sabun, deterjen gitu ya? Atau mungkin ini suka pakai sepatu tertutup. Nah, dan juga karena lembab ya. Ini dia kebas itu karena kulitnya yang menebal. Jadi kan tebal, jadi terasa lebih baal ya, karena kulitnya menebal, karena gatal digaruk menebal, bisa terasa lebih baal. Gitu. Oh, berarti ini termasuk dermatitis yang kontak itu tadi ya, Dok ya? Kontak ini kemungkinan ya. Oke, jadi mungkin Bapak Hanan tadi ya, kalau nggak salah yang bertanya ya, bisa mungkin dicek kebiasaannya apakah sering sentuhan dengan air sabun, atau dicek alas kakinya ya, Dokter Syifa ya? Iya, bisa. Nah, dan efek kebasnya ternyata itu dari penebalan kulit ya, Dok ya? Penebalan kulit, karena sering digaruk mungkin ya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya, Pak Hanan ya. Oke, Dok, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nai Kurniawati. Dok, kalau setiap saya mencuci pasti selalu gatal seperti eksim, semua sabun sudah dicoba. Tapi kalau nggak nyuci, tangan saya baik-baik aja, Dok. Itu termasuk penyakit apa ya, dan obatnya yang bagus apa? Karena saya pakai obat sembuhnya agak lama, katanya. Iya, berarti Ibu itu dermatitis kontak iritan akibat sabun ya. Untuk mencegahnya harus ini menghindari paparan. Jadi kalau memang mau kontak dengan air sabun, mau mencuci harus pakai sarung tangan. Nah, nggak kontak langsung dengan air sabunnya. Oke, karena tadi pada saat mencuci aja ya, Dok Syifa ya. Jadi kalau misalnya lagi nggak mencuci, nggak masalah. Tapi pada saat mencuci mulai gatal, pada sudah diberikan obat, berarti mungkin dihindari dengan pada saat mencuci piring gitu ya, itu pakai sarung tangan. Iya, sekarang kan ada sarung tangan karet yang tebal ya untuk kerjaan rumah tangga. Oke, semoga membantu ya Bu ya. Nah, untuk tadi Ibu juga sempat tanya sih obatnya apa? Mungkin bisa dibantu pakai APC ya, Dok ya? Ya, untuk pelembabnya boleh pakai propolis hand body ya. Krim ya. Kemudian pakai APC boleh untuk yang beruntusnya, yang gatal. Oke, baik. Nah, ini juga ada dari Ibu atau Bapak ya, Pista Toding. Pertanyaannya untuk Dokter Syifa. Kalau punya dermatitis, Dok, apakah ada pantangan makanan atau minuman tertentu? Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu ya. Atau ada yang perlu dikonsumsi khusus untuk mengurangi dermatitis tersebut? Silakan, Dok. Ya, kalau untuk pantangan makanan yang khusus sebenarnya tidak ada. Tergantung dari individu tersebut ya, pasiennya apa ada sebelumnya ada alergi makanan apa tidak. Kalau memang ada alergi makanan, bisa memperparah dermatitisnya, gatalnya itu. Tapi kalau tidak ada alergi, sebetulnya tidak ada pantangan untuk makanannya ya. Gitu. Oh, berarti tidak ada pantangan ya, Dok ya? Tapi kalau misalnya, tadi berarti kita kalau mau lebih yakin lagi, mungkin bisa cek alergi, seperti itu ya, Dok ya? Ya, kalau memang ingin tahu lebih jelas, boleh cek alergi. Karena bisa menjadi pencetus ya, Dok ya, kalau ada alergi, Dok ya, dari makanan ya. Oke, jadi silahkan tadi ya untuk Ibu atau Bapak Pista Tobing tadi yang bertanya ya, boleh. Sebenarnya tidak ada pantangan khusus ya, tapi silahkan kalau mau lebih yakin lagi untuk dicek ke dokter alergi ya, Dok ya.
Ya, untuk cek alergi ya. Cek alergi. Oke, ya. Oke. Nah, ini ada dari Ibu Dina ya. Ibu Dina, Dok, apakah dihidrosis itu termasuk eksim kah? Biasanya selain dari makanan dan cairan sabun bisa muncul karena apa ya dan penyembuhannya bagaimana? Dihidrosis, Dok. Ya, deshidrosis itu kalau orang awam bilangnya kutu air ya, beruntusan di tangan, di kaki. Itu memang seringnya disebabkan oleh alergi al sabun tadi ya, sabun atau sering lama kena air kontak cucian bisa timbul itu deshidrosis. Memang bagian dari dermatitis eksim itu, dermatitis kontak. Kutu air tadi ya, Dok ya. Ya, kutu air. Kalau Biasanya orang ada awam ya kutu air. basah di dalam gitu ya, Dok ya. Kita tuh suka gatel pengen Gatel pencet tuh banget boleh ya. nggak sih, Dok? Kalau Jangan, dipencet gitu oh nggak jangan ya. boleh. Malah Malah nanti takutnya nanti infeksi. oh dia muncrat malah infeksi malah malah melebar ke Kumannya. area lain ya, Dok Ya. ya. Dan ada kuman yang masuk nanti bernanah. Oh, oke 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 ya. Oke, ini bagus pertanyaannya dari Bu Dina, berarti dihidrosis itu atau kutu air bahasa awamnya mungkin ya, Dok ya. Ini juga bagian dari dermatitis ya atau Ya, eksim eksim. dan biasanya ditimbulkan karena sering kontak dengan air atau cairan sabun Sabun. tadi ya. Oke, penyembuhannya mungkin bisa dibantu pakai tadi ya, Dok ya. Untuk lotion dan juga Lotion dan APC. krim. Ditambah mungkin dari asupannya mungkin ya, Dok ya, pakai Ya, propolis, Dok. Bisa, Dok? iya, tadi kan sudah dijelaskan dengan jurnal tadi ya, terbukti dari penelitian propolis, polenergi, dan royal jelly, dia akan menekan reaksi peradangan. Oke, boleh dicoba ya Ibu Dina ya. Untuk Ibu Dina tadi pertanyaannya bagus sekali. Oke, boleh Ambu pilih mungkin 2 lagi ya, Dok ya. Ini dari Bu Evi ya, Ibu Evi. Dok, 10 tahun yang lalu saya pernah kena eksim. Wah, cukup lama ya, seperti Bu Tata ya udah lama ya. Setelah berobat ke dokter, dikasih obat, akhirnya hilang. Tapi 3 bulan yang lalu sampai sekarang saya terkena eksim lagi, Dok. Apakah eksim akan kambuh lagi setelah beberapa tahun gitu ya sudah lama? Terus akhirnya aktif lagi nih eksimnya. Bagaimana ya, Dok? Terima kasih dari Bu Evi. Iya, betul Ibu. Kalau aksi, memang kan tadi di awal sudah dijelaskan, perjalanan penyakitnya adalah kronik residif, yaitu artinya berulang, bisa kambuh dan berulang, sehingga menjadi kayak apa, ada episode sembuh, kalau dia kontak lagi, tergantung dermatitisnya apa ya tadi ya, tidak disebutkan tadi ya. Iya, betul. Tidak. Eksim Tergantung aja sih, Dok, bilangnya, Bu Evi. eksimnya apa, kalau misalnya dermatitis kontak, eksim kontak ya kalau kena lagi, timbul lagi, kambuh Ya. lagi. Gitu. Atau kalau dermatitis kalau eksim kering, biasanya kalau lagi banyak pikiran, stres, kurang tidur, dia bisa kambuh lagi. Oh, oke. Seperti Bu Roswita tadi ya katanya, berarti Ya, Ibu biasanya kalau lagi stres gitu atau hormonnya mungkin lagi naik turun tuh bisa kambuh ya, Dok ya. Berarti itu bisa kambuh. ya, Dok ya, dari pemicunya dari stres, Nah, hormon dari itu bisa dalam ya. ya. Oke. Ya berarti ada kemungkinan berarti Bapak Ibu ya dan juga dari Dokter Syifa informasinya kalau sudah terkena eksim bisa misalnya sudah dinyatakan sembuh bisa muncul lagi ya, Dok ya. Bisa berulang. Oke, baik. Iya, stres ngaruh banget nih kata Dokter Leni, betul ya. Oke, ini terakhir mungkin ya, mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya cukup terbatas. Yang terakhir dari Ibu Endah Nurlia ya, untuk penderita eksim Dokter Syifa, apakah ada sabun khusus untuk mandi? Misalnya harus menggunakan sabun baby atau apa gitu, Dok? Atau yang mungkin kandungan apa, Dok, yang harus dihindari kalau misalnya untuk eksim dari apa sabun tertentu atau bagaimana, Dok? Iya, betul. Kalau untuk penderita eksim harus memperhatikan sabun yang digunakan. Terutama untuk lebih mudahnya memang bisa dengan sabun bayi ya. Karena relatif aman. Dia tidak mengandung sabun. Jadi sabun deterjen ya maksudnya. Nanti tolong dilihat aja kandungannya. Kandungan sabun diusahakan tidak mengandung SLS ya. Orang awam yang mungkin udah sering dengar ya, sodium lauryl sulfat itu adalah suatu bahan untuk membuat busa yang banyak. Jadi kalau mengandung itu sabunnya akan berbusa banyak. Nah, dengan demikian dia akan mengelarutkan lemak di kulit. Jadi makin kering lapisan lemak kita.
Oke, berarti sebenarnya kita masih tetap butuh ya dok untuk lemak-lemak di kulit Iya, apa ya bahasa sebenarnya tuh dikit. leur ya, Ya, agak agak licin ya. Jadi jangan yang sampai dikit. kering banget ya, jadi nggak ada kandungan lemaknya itu juga Iya, bagus ya dok ya. justru akan memicu eksim. Kalau Oh, kulit kering, dia akan memicu eksim. oke. Jadi kalau pilih sabun hindari yang punya bahan SLS dan Ya, deterjen, betul ya dokter Siva ya. deterjen. Iya. Dan mungkin Pokoknya ada juga beberapa orang yang sensitif terhadap pewanginya ya, parfumnya ya. parfumnya. Oke, berarti harus waspada ya kalau misalnya beli sabun kok busanya banyak banget gitu loh. Ya, Oke, harus baik. dihindari ya. Siap, baik. Terima kasih banyak nih Dokter Siva. Tadi sudah banyak banget ya pertanyaan yang terjawab ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, sebelum kita tutup ya acara HYG pada kesempatan kali ini, Ambu mau mengingatkan ya Bapak Ibu untuk apa namanya selalu mengundang ya, selalu hadir karena kita punya banyak sekali tema-tema dan topik-topik yang menarik ya dari Heroes Enterpriser Gathering ya. Selanjutnya yaitu di tanggal 23 September, hari Jumat depan, ini ada yang akan dibawakan oleh hostnya tadi ya, ada Ibu Roswita Anggreni ya yang akan mengisi. Narasumbernya adalah seorang psikolog, Ibu Ratih Permata, dengan judulnya Karakteristik Gen Z. Nah, siapa nih yang punya anak Gen Z gitu ya, atau diri sendiri juga seorang Gen Z ya Ambu ya, atau selalu berjiwa muda nih, pengen tahu nih seperti apa sih lika-liku karakteristik dari Gen Z ya. Oke, nah itu Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Sekali lagi Ambu mengucapkan terima kasih mewakili tim dari HEG kepada Dokter Siva ya, spesialis kulit dan kelamin yang sudah berbagi bersama seluruh enterpriser ya dari The Heroes Group. Tadi sudah berbagi seputar permasalahan kulit ya, dan juga Ambu mau berterima kasih kepada Ibu Roswita Anggreni tadi yang sudah memberikan testimoni ya seputar permasalahan atopiknya ya, eksimnya. Semoga bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan manfaat ya untuk rekan-rekan Heroes yang menyimak ya pastinya ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu rekan-rekan Heroes ya. Semoga acara HEG kali ini bisa bermanfaat. Ambu juga sangat merasakan manfaatnya ya, Bapak Ibu jadi tahu ya tentang seputar atopik ya dan juga eksim. Ya, semoga kita bisa menghindarinya, ya bisa meminimalisir, tadi kata Dokter Siva ya, bisa meminimalisir pemicunya, dan juga tahu nih bagaimana produk perlebahan bisa membantu Bapak Ibu ya dari dalam ya untuk nutrisinya ya, bisa menggunakan propolis, propolis, tadi royal jelly, madu gitu ya, dari luar bisa dibantu juga nih untuk menjaga kelembapan kulit ya Dok ya, melalui hand body lotion ya, propolis dan juga aloe propolis cream atau APC. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya ya. Ambu doakan dan juga seluruh tim HG semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Wabarakatuh. 3, 2, 1.